Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih menjadi seorang muslim. Selawat serta salam lupa kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat yang kita curahkan akan dibalas syafaat oleh beliau di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Astra Prima Budiarti, SE PBA Hons MM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafli, NIM 2336734 dari Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tujuan sebagai bentuk ujian tengah semester pengantar bisnis. Pada kesempatan kali ini saya mengambil atau memilih materi international business untuk saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Secara singkat, kita mengetahui bahwa bisnis internasional itu merupakan sebuah bisnis yang cakupannya itu antar negara. Jadi tidak hanya satu negara atau dalam negara tersebut, melainkan mencakup beberapa negara. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas atau kita mengetahui dulu poin-poin yang akan kita pelajari atau tujuan kita mempelajari materi ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengetahui konsep of international business. Jadi kita diharapkan mampu mengetahui konsep dari bisnis internasional itu sendiri. Kemudian setelah kita mengetahui konsep, yang kedua kita diharapkan mampu untuk mengetahui stage to entering international business. Kita juga diharapkan mampu mengetahui tahapan-tahapan bagaimana sih untuk memasuki bisnis internasional itu. Kemudian yang ketiga, challenge and obstacle of international business. Setelah kita mengetahui konsep, mengetahui tahapan untuk memasuki bisnis nasional, kita juga harus tahu hambatan atau tantangan yang ada dalam bisnis internasional. Nah, selanjutnya
sebelum kita memasuki ketiga poin tadi, ada baiknya kita mengetahui dulu sebenarnya apa sih definisi dari international business itu, atau pengertian dari international business. Di sini ada 3 pendapat ahli mengenai pengertian dari international business itu sendiri. Yang pertama dari Griffin, di sini dikatakan bahwa ia menyatakan international business is business transaction between several parties in more than one country. Sehingga dapat kita pahami bahwa Griffin mengatakan bisnis internasional itu adalah sebuah transaksi antara beberapa pihak dengan satu negara atau lebih dari satu negara. Kemudian pendapat yang kedua dari Hadi yang mengatakan bahwa business international is study of economic transaction that include international trade, the import and export, and foreign investment, direct and indirect, carried about individual and companies or organization with the aim of obtaining certain profit and benefit. Jadi maksud Hadi di sini dia mengatakan bahwa bisnis internasional itu merupakan sebuah studi ekonomi atau studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional berupa ekspor atau impor dan investasi internasional. Kemudian ini itu dilakukan oleh individu atau perusahaan atau organisasi untuk atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Nah, dari pendapat Hadi di sini mengenai bahwasanya dia mengatakan international trade atau perdagangan internasional berupa ekspor dan impor. Mungkin kita atau secara umum kita mengetahui salah satu bentuk dari bisnis internasional itu adalah ekspor dan impor. Nah, sedangkan secara pengertian kita mengetahui secara umum ya, ekspor itu merupakan kegiatan mengirim atau menjual sebuah barang, sebuah produk ke negara lain. Itu merupakan sebuah ekspor. Contohnya Indonesia mengekspor sawit ke Singapura misalnya. Nah, sedangkan impor sendiri itu merupakan kegiatan mendatangkan sebuah produk dari negara lain ke negara kita. Contohnya Indonesia membeli minyak kepada Singapura. Itu merupakan bentuk dari kegiatan impor. Dan masih banyak kegiatan lain, contoh-contoh ekspor dan impor. Nah, kemudian di sini dikatakan juga investasi internasional. Nah, investasi internasional di sini itu yang maksud adalah ketika kita misalnya ada seseorang di Indonesia ini memiliki saham di perusahaan luar negeri. Contohnya mungkin kayak orang Indonesia punya saham di perusahaan Honda Jepang atau Mercedes di Jerman.
atau mungkin dia punya punya saham klub bola luar negeri, ya itu termasuk bentuk bisnis internasional juga sebenarnya itu kan. Nah, pendapatan ketiga dari Kavus Gill tahun 2008, international business is trade and investment activities carried out by companies across the border of one country to another. The growth of international business activity is increasing in line with the phenomenon of expanding market caused by globalization. Nah, pernyataan Kavus Gill di sini tidak beda jauh dari eh, penjelasan Hadi tadi, masih sama-sama menyangkut perdagangan internasional dan investasi internasional. Nah, hanya saja menurut Kavus Gill ini dilakukan oleh perusahaan eh, melintasi batas suatu negara dengan negara lainnya. Nah, jadi dari ketiga pernyataan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara singkat atau secara kita memahami dan lebih mudah, bisnis internasional adalah bisnis yang mencangkup antar lintas negara. Jadi, bisnis internasional adalah bisnis antar negara. Nah, pertumbuhan aktivitas bisnis internasional ini meningkat sejalan dengan fenomena semakin luasnya pasar yang diakibatkan oleh globalisasi. Nah, eh, seperti yang kita tahu tadi sudah dikatakan bahwa ada dua jenis gitu. Yang pertama itu perdagangan internasional dan investasi internasional. Nah, kedua hal tersebut merupakan bentuk paling tradisional dari bisnis internasional itu sendiri. Nah, perdagangan internasional itu mengacu pada pertukaran produk dan jasa yang melintas batas negara. Itu dikatakan dengan perdagangan internasional. Eh, eh, Bentuknya itu ya tadi seperti ekspor dan impor, itu merupakan bentuk perdagangan internasional. Kemudian investasi, investasi, investasi internasional mengacu pada aset dari suatu negara ke negara lain. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya mengenai seseorang yang memiliki saham, itu merupakan salah satu bentuknya atau contohnya. Nah, kemudian kita akan masuk membahas mengenai hambat tahapan 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 dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama ada ekspor, yang kedua ada impor, yang ketiga ada lisensi, yang keempat ada franchise. Nah, ekspor ini dalam rangka masuk ke dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu melakukan ekspor. Nah, ekspor dalam tahap awal suatu kemudian dalam tahap awal ini pada umumnya terjadi
pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita ini. Kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri asing orang itu. Eh, contohnya eh, kalau di Tanah Abang itu kan pusat tekstil terbesar gitu kan. Nah, itu biasanya ada pembeli-pembeli dari negara-negara kayak India, Arab. Nah, yang saya ketahui itu paling banyak biasanya orang India. Jadi dia beli-beli kain di sana di Indonesia ini nanti dia dikirim ke India situ. Nah, kemudian eh, ada yang kedua import. Nah, import ini kebalikan dari ekspor tadi, di mana ini merupakan kegiatan atau tahapan awal sebuah bisnis, yakni dengan mendatangkan suatu produk dari luar negeri ke Indonesia. Ketika misalnya kita sedang ingin eh, membuat menginginkan suatu produk atau mungkin sesuatu bahan produksi. Nah, kan tetapi ketika kita mengetahui di negeri kita ini mungkin tidak tersedia sumber daya tersebut atau mungkin secara kualitas tidak baik atau tidak bagus. Eh, Nah, lalu terdapat pilihan di luar negeri yang dimana mereka memiliki sumber daya yang kita inginkan itu dengan kualitas bagus dan terjamin. Maka kita pasti ingin membeli barang tersebut. Nah, kegiatan pembelian tersebut, transaksi tersebut dinamakan dengan impor. Nah, kemudian ada lisensi. Lisensi di sini itu maksudnya adalah kayak penjualan lisensi. Nah, dalam tahapan ini eh, negara pendatang itu menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Hmm, dalam tahap yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja, sehingga eh, sehingga negara yang nerima itu hanya tinggal menjalankan manajemen pemasaran. Eh, untuk keperluan memakai lisensi tersebut, maka perusahaan atau negara penerima itu harus membayar fee atau royalti gitu. Nah, ini tuh sebenarnya eh, nggak jauh berbeda sama franchise, cuman kalau lisensi ini hanya mereknya saja gitu kan, tapi segala segala sesuatunya kita yang kerjakan sendiri gitu. Nah, yang akan kita bahas ini di sini itu adalah franchise atau franchising. Nah, eh, franchise ini kan atau bahasa Indonesia-nya waralaba, merupakan kegiatan eh, eh, kegiatan memberikan hak kita pada orang yang ingin membayar gitu. Contohnya itu kayak misalnya kayak Pertamina, kayak KFC, McDonald atau Starbucks segala macam itu merupakan sebuah perusahaan franchise atau perusahaan waralaba. Kenapa dikatakan waralaba? Karena eh, kita sebagai orang yang bukan mungkin kita bukan pemiliknya, kita bukan siapa-siapa, tapi kita mungkin juga nggak bisa berbisnis, tapi kita punya uang dan kita pengen untuk punya di salah satu perusahaan tersebut atau misalnya contohnya kita ingin punya usaha punya McD itu sendiri, maka kita bisa ya tinggal mengajukan
kepada pihak McD tersebut untuk kita ingin punya restoran McD juga. Nah, nanti di situ akan pihak McD akan menyebutkan atau memberikan syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, yang terpenting pada waralaba ini adalah kesiapan material kita berupa keuangan kita, karena di sini kita hanya membayar untuk bisa mendapatkan uh, perusahaan tersebut gitu. Nah, ketika kita sudah membayar dengan misalnya untuk membuka satu restoran McD itu butuh biaya 100 sampai 200 juta. Nah, ketika kita sudah membayar 100 atau sampai 200 juta itu, kita tuh hanya tinggal ibarat kata duduk manis, karena segala sesuatunya itu akan dipersiapkan oleh orang itu sendiri. Jadi kita hanya perlu menjalankan manajemennya saja sudah ditata oleh mereka. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari pegawai, kita tidak perlu repot-repot untuk bikin resep sendiri, karena semuanya itu sudah dikasih oleh orang McD sendiri itu sendiri. Kalau Indonesia ini contohnya uh, mungkin contohnya kayak Pertamina. Pertamina itu BUMN, tapi termasuk jenis waralaba juga, karena kita bisa sebagai seorang yang bukan dari pemerintahan mungkin ya, kita tetap bisa untuk punya SPBU sendiri, atau yang sekarang yang lebih kecilnya itu kayak Pertashop gitu. Nah, kita bisa aja tuh punya Pertashop atau SPBU tersebut dengan cara kita mengajukan ke pihak Pertamina. Nanti di situ juga akan dilayangkan juga beberapa persyaratan dan ada minimalnya. Nah, kalau nggak salah mungkin untuk SPBU itu budgetnya 5 miliar mungkin ya kan, kalau saya nggak salah. Nah, dengan uang 5 miliar kita sudah bisa punya SPBU sendiri, dan semuanya itu akan dilakukan atau akan dikerjakan oleh pihak Pertamina, mulai dari pembangunan sampai terus uh, mengirim atau mengisi atau masuk minyak itu sendiri. Nah, sebenarnya uh, ada dua lagi tahapan yakni pemasaran di luar negeri dan produksi di luar negeri. Nah, eh, kegiatan ini sebenarnya sama dengan yang sudah dijelaskan tadi. Cuman kalau pemasaran di luar negeri ini mungkin kita yang langsung menjualkan, jadi barang kita ini langsung dijual di negeri tersebut gitu. Nah, seperti sama halnya kayak kita buka lapak di negara tersebut. Nah, kemudian yang produksi luar negeri itu juga sama, kita punya pabrik di luar negeri itu juga termasuk untuk walaupun kita jualnya di sini mungkin kan, tapi kita punya pabrik di luar negeri itu termasuk tahapan masuk ke industri internasional. Nah, kemudian uh, kita membahas mengetahui untuk mengetahui materi. Nah, di sini kita akan mengetahui challenge and obstacle of international business. Nah, jadi apa aja sih hambatan atau tantangan yang ada dalam memasuki dunia bisnis ini? Nah, yang pertama itu di sini ada 4 ya. Yang pertama itu ada batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Kemudian ada perbedaan bahasa, culture, and habit. Kemudian kondisi politik dan hukum atau undang-undang. Kemudian hambatan operasional. Nah, yang pertama kita akan bahas di sini mengenai batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Sebenarnya batas perdagangan dan tarif bea masuk di sini itu maksudnya kadang ada suatu negara itu membuat kebijakan
bahwasanya melarang melarang barang-barang untuk dari luar didatangkan ke negerinya, atau mungkin eh, nggak semua jenis barang, tapi ada beberapa barang yang tidak dibolehkan. Nah, dan tarif biaya masuk ini ketika barang itu dikirim rata-rata kan mau baik itu dari jalur eh, udara maupun jalur laut, itu pasti ada yang namanya bea cukai, yakni orang yang eh, organisasi yang eh, me- mengatur perdagangan barang tersebut. Contohnya kayak dia itu menge- jadi dia itu mensortir. Jadi misalnya ketika kita mau mengirim barang lewat jalur laut, nah nanti dia tuh akan memberikan kita izin atau segala macam, nah sehingga barang itu bisa jalan ke atau bisa dikirim ke tempat yang kita mau kirim atau negara yang kita kirim. Nah, begitu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan bahasa, culture, and habit. Nah, hambatan di sini perbedaan bahasa di sini karena seluruh dunia ini tentu memiliki perbedaan budaya, bahasa, dan semacamnya. Nah, khususnya kita bahas di sini bahasa. Tentunya bahasa kita, bahasa orang Indonesia tidak sama dengan bahasa orang Brunei, mungkin tidak sama dengan bahasa orang Australia, tidak sama dengan bahasa orang Arab, tidak sama dengan bahasa orang Rusia, orang Filipina, orang Thailand, orang Jepang, dan Korea, segala macamnya. Nah, perbedaan itu bisa menjadi hambatan karena kita nggak ngerti bahasa dia. Nah, dan dia pun mungkin nggak ngerti bahasa kita. Jadi ketika komunikasi tersebut tidak baik, saya namakan dengan miscommunication. Dan, di sini tuh makanya dalam bisnis itu sebenarnya kita siswa atau mahasiswa itu yang harus lebih ditingkatkan itu adalah kemampuan bahasanya. Jadi kalau bisa mahasiswa bisnis itu harus bisa menguasai seminimalnya itu adalah bahasa Inggris. Nah, walaupun itu sulit, cuman harus bisa. Nah, dan bahayanya ketika kita sampai tidak mengerti bahasa itu atau mungkin kita salah menyebut eh, pelafalan. Contohnya ketika kita berbicara kita menyebutkan tree, orang Indonesia menyebutnya tree. Yang kita maksud mungkin tiga, tapi orang lain itu mendengar itu adalah tree, itu adalah pohon. Nah, jadi ketika kita maksudnya ingin pesan tiga barang apa, tahunya dikirim malah pohon. Nah, itu ya kan nggak nyambung kalau kayak gitu kan. Nah, kemudian ada kultur atau budaya. Nah, kalau budaya di sini tentunya sudah sangat jelas berbeda budaya orang Indonesia dengan orang India eh, dan negara-negara lain. Nah, perbedaan ini erat hubungannya dengan agama yang dianut atau seperti Indonesia ini kan banyak adat budayanya, mayoritas Islam tapi banyak adat budaya. Nah, contoh permasalahan kultur di sini, eh, kalau kalau di negara-negara Islam seperti kita nggak mungkin kita eh, mengkonsumsi produk-produk non halal sama halnya dengan diharapkan. Nggak mungkin kita sebagai orang Islam dengan kultur kita itu Islami itu kan eh, kita mengkonsumsi barang-barang halal atau makan-makan eh, yang haram sifatnya dalam agama kita. Nah, itu merupakan sebuah perbedaan dan kita tidak bisa memaksa. Nah, ada habit dan kebiasaan. Nah, habit atau kebiasaan ini
Contohnya, contohnya aja di kendaraan. Di Indonesia biasa setir kanan atau lajur kanan. Ketika Indonesia menggunakan lajur kiri dan setir kanan. Nah, tidak bisa tidak bisa negara lain dengan lajur kanan setir setir kiri. eh, Contohnya misalnya perusahaan luar negeri, yaitu kan posisi jalan dia lajur kanan, berarti posisi setir dia itu di kiri. Nah, dibawa ke Indonesia. Nah, itu kan nggak nyambung. Sedangkan di Indonesia itu lajurnya lajur kiri, posisi setir di kanan. Pasti aneh dan itu bukan kebiasaan, sehingga apabila diteruskan itu berdampak pada eh, keamanan yang ada dari segi lalu lintas. Mungkin banyak orang yang kegok nanti nggak itu. Nah, eh, contoh lain dari kebiasaan itu sendiri, eh, contohnya aja mungkin ketika orang Indonesia itu kan kena udah biasa ketika kita maaf sebenarnya kayak kita eh, cebok itu pakai air gitu kan. Nah, jadi ketika kita punya ada produk berupa water closet itu harus ada selang supaya air mengalir atau bisa pakai air. Nah, sedangkan luar negeri tidak begitu. Terus didatangkan produk tersebut ke Indonesia tuh tidak relevan, nggak efektif, jadi nggak akan kepake tuh. Nah, disitulah yang dinamakan perbedaan kebiasaan. Kemudian eh, kondisi politik dan hukum atau undang-undang. Nah, ini kalau bisnis itu kerat erat kaitannya dengan politik, karena ekonomi itu atau bisnis itu mempengaruhi ekonomi itu berpengaruh pada politik suatu negara, situasi politiknya, atau berpengaruh pada pemerintah. Nah, jadi yang dimaksud kondisi politik atau hukum di sini itu adalah ketika negara tersebut membuat kebijakan, entah itu menguntungkan atau itu merugikan bagi pebisnis, baik itu yang ingin mengekspor atau yang ingin mengimpor. Disitulah hambatan yang akan muncul uh, dalam uh, international business. Kemudian uh, yang terakhir, hambatan operasional. Hambatan operasional ini berupa dari proses produksinya itu sendiri. Mungkin ada hambatan dari dalam, mungkin kayak uh, kurangnya tenaga manusia atau teknologi yang kurang mumpuni atau lain segala macamnya. Nah, uh, demikian itu dari keempat poin tadi itu merupakan hambatan dan tantangan yang harus kita hadapi, harus kita ketahui dalam bisnis internasional. Nah, kemudian yang terakhir, kita mengetahui eh, manfaat manfaat kan kita ini setelah kita mengetahui apa itu yang 3 poin tadi, di sini ada tambahan berupa manfaat dari bisnis internasional tersebut, karena tidak mungkin kegiatan suatu kegiatan itu nggak punya manfaatnya. Nah, di sini yang pertama, uh, meningkatkan profit dan penjualan. Uh, Kenapa bisnis internasional dikatakan meningkatkan profit dan penjualan? Karena bisnis internasional ini
mencangkup sangat luas, baik eh, dari segi konsumen maupun yang lain-lain. Nah, ketika kita sudah mendapatkan konsumen yang banyak, tidak hanya dalam negeri tapi di luar negeri, tidak hanya satu dua negara tapi beberapa negara, itu akan meningkatkan jumlah permintaan sehingga eh, produksi kita meningkat dan uang yang masuk pun akan banyak. Itulah mengapa dinamakan peningkatan profit dan penjualan. Kemudian eh, eh, melindungi pasar, profit, dan penjualan. Nah, eh, sering perusahaan itu melakukan bisnis internasional untuk melindungi pasar dalam negerinya sendiri. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara. Nah, di sini tuh eh, ada tiga yang saya ketahui. Yang pertama, eh, perlunya mengikuti konsumen utama. Perusahaan jasa akan membuat usaha luar negeri mengikuti konsumen utamanya untuk mencegah kompetitor melalui pasar luar negeri tersebut. Perusahaan komponen juga mengikuti kegiatan bisnis internasional konsumen utama mereka untuk menjamin tersedianya pasokan yang kompetitif dan memanfaatkan pasar yang dibuka oleh konsumennya. Yang kedua atau B, menyerang pasar dalam negeri kompetitor, yakni perusahaan sering membuka usaha luar negeri tempat pasar domestik kompetitor utamanya dengan maksud untuk menyibukkan kompetitor utama tersebut melindungi pasar utama mereka sehingga tidak dapat berkonsentrasi ke pasar domestik perusahaan. Yang ketiga, menggunakan produksi luar negeri untuk menurunkan biaya produk. Perusahaan berusaha untuk memperoleh pasokan produk atau komponen dari luar negeri dalam rangka menurunkan biaya produksi produk mereka. Banyak negara menawarkan konsep export purchasing zones atau inbound plants sehingga perusahaan dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk memproduksi dengan bahan baku maupun komponen yang diekspor ke negara tersebut tanpa dikenakan bea masuk. Nah, eh, untuk poin ini itu contohnya itu Cina. Cina itu kan negara rajanya bisnis. Dia dan Amerika itu bersaing untuk jadi pemuncak ekonomi. Nah, hal menarik tentang Cina ini bahwa di Cina itu eh, dia itu bisa menjual atau memproduksi barang itu dengan sangat-sangat murah, dengan budget yang sangat murah. Makanya banyak barang-barang Cina itu murah. Nah, itu entah gimana caranya, saya juga kurang mengerti, tapi itulah bentuk contoh dari poin ini. Kemudian yang ketiga, melindungi pasar luar negeri, yaitu pasar ekspor lazimnya tidak dapat bertahan lama karena banyak negara sering berusaha untuk menarik investasi langsung. Banyak negara berkembang mengalami kekurangan devisa sehingga berusaha menekan impor. Hal ini sering memaksa perusahaan untuk berinvestasi langsung demi melindungi pasar produknya di negeri tersebut. Kemudian yang keempat, menjamin tersedianya pasokan bahan baku. Nah, karena suatu negara, apalagi mungkin negara yang tidak memiliki banyak sumber daya, tapi sumber daya itu dibutuhkan, maka ia memerlukan pihak luar untuk tetap menjamin sumber daya itu tersedia di negaranya. Nah, yang kelima, memperoleh keterampilan teknologi dan manajemen. Nah, dengan kita berbisnis dengan negara lain, dengan negara yang lebih maju, dengan teknologi yang lebih maju, tentunya kita akan lebih mendapatkan ide-ide baru atau contoh-contoh baru mengenai perkembangan teknologi. Contohnya ketika kita misalnya kita masih pakai cat tradisional,
Terus kita lihat, wah di luar negeri ternyata dia sudah mulai punya teknologi yang bisa bekerja sendiri, punya robot-robot segala macam. Nah, itu salah satu bentuk contoh dari poin yang kelima ini. Nah, itu yang berikutnya manajemen. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara orang luar, orang-orang mitra kita di luar negeri itu memanage bisnisnya sehingga berjalan dengan baik. Dari situlah kita bisa contoh, kita ambil positifnya. Nah, kemudian ada uh, diversifikasi geografi. Ini itu merupakan permintaan akan suatu produk di suatu negara pada umumnya mengalami siklus musiman. Oleh karena itu, banyak perusahaan menggunakan strategi diversifikasi geografis internasional untuk menstabilkan penjualan dan pendapatan mereka. Nah, jadi eh, dengan dengan strategi ini, ketika pembeli yang hanya membeli musiman, perusahaan tidak mengalami sebuah bisa dikatakan tidak mengalami kerugian. kerugian. Nah, demikian eh, materi dari international business yang bisa saya jelaskan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya eh, bisnis internasional ini merupakan level bisnis eh, setelah kita bisnis domestik atau bisnis dalam negeri, lalu kita akan beralih ke bisnis yang lebih tinggi yaitu bisnis internasional. Nah, tentunya dalam bisnis internasional ini tidaklah mudah dan tidak bisa semuanya langsung menuju ke eh, bisnis internasional. Akan tetapi dalam zaman ini, pada perkembangan teknologi sekarang ini, dengan munculnya seperti e-commerce, nah sebenarnya itu tuh salah satu cara eh, bagaimana usaha kita bisa langsung terjun ke bisnis internasional. Karena eh, e-commerce itu ruang lingkupnya juga sudah global. Jadi walaupun kita contohnya aja ya kayak Shopee itu, kita dagang di Shopee, Shopee itu kan nggak cuma ada di Indonesia. Bahkan kita misalnya kita sebagai pembeli pun kita pasti ada lihat dong kayak ini ada produk tokonya dari Cina lah, dari mana. Nah, itu berarti kan secara tidak langsung atau secara kita tidak perlu payah gitu kan, itu kita sudah mencakup bisnis internasional. Nah, kan tetap. Kemudian tentunya dalam eh, bisnis internasional itu sendiri ada juga hambatan-hambatannya, nggak nggak semudah tadi karena ini kalau misalnya eh, kayak misalnya kasus Shopee tadi, kita punya barang kita jual di Indonesia misalnya, terus atau kebalikannya barang itu dari Cina atau dari mana, terus kita beli. Nah, yang jadi permasalahannya itu benar atau tidak, akan sampai atau tidak, sedangkan kita sudah membayar. Nah, itu dan kebalikannya juga gitu. Kita tuh juga harus bisa memastikan bahwa kita itu menjual sesuatu bisnis itu dengan baik dan jujur. Nah, kemudian tentunya apa apa yang kita lakukan itu atau bisnis internasional tersebut itu eh, tentunya memiliki manfaat atau peluang tersendiri dalam meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan perusahaan. Nah, dengan demikian eh, berakhir penjelasan materi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan nama, karena sesungguhnya itu murni kekhilafan.
Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.